Di mana Allah menyatakan di dalam Al-Quranul Karim, in tansurullah yansurkum, kalau kau menolong agama Allah, yansurkum, Allah pasti akan menolongmu. Mereka jihad fisabilillah. Dia berangkat sejak dari rumah membaca takbir, Allahu Akbar, Allah saja yang maha besar. Company atau Belanda itu kecil. Membaca doa mohon kepada Allah, didoakan oleh para ulama, para kiai dengan bambu runcing. Itu dijampi-jampi oleh para kiai seperti ini. Saudara, kemudian yang keempat atau yang terakhir, semangat 45 ialah mereka selalu mendekatkan diri kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah oleh karena mereka yakin betul, walaupun hanya dengan bambu runcing, tetapi di belakang kami ada backing yang maha backing, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang maha pemurah, yang maha pengasih, yang maha adil, yang maha perkasa, yang maha penolong. Di mana Allah menyatakan di dalam Al-Quranul Karim, in tansurullah yansurkum, kalau kau menolong agama Allah, yansurkum, Allah pasti akan menolongmu. Mereka jihad fisabilillah. Dia berangkat sejak dari rumah membaca takbir, Allahu Akbar, Allah saja yang maha besar. Company atau Belanda itu kecil. Membaca doa mohon kepada Allah, didoakan oleh para ulama, para kiai dengan bambu runcing. Itu dijampi-jampi oleh para kiai seperti di Parakan, Jawa Tengah itu misalnya. Di tengah atau di medan pertempuran dia selalu berdoa dan selalu mengucapkan takbir Allahu Akbar. Selalu mendekatkan diri kepada Allah. Saudara pemirsa, ternyata membaca takbir ini menyebabkan seseorang perangnya itu di dalam rangka perang sabil. Niatnya perang ialah perang sabil. Dari kata jihad fi sabilillah yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW 14 abad yang silam. Tersebut di dalam Al-Quranul Karim surah At-Taubah ayat 20, 21, 22. Allah berfirman begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallahi wa ulaika humul faizun. Yubashiruhum rabbuhum birahmatin min wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'imum muqim khalidina fiha abada innallaha indahu ajrun azim. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, 1. Wahajaru, dan kemudian berhijrah, 2. Wajahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim, dan kemudian jihad, perang di jalan Allah dengan korbanan harta benda dan jiwa raga, perang sabil. Orang yang telah memenuhi 3 syarat itu, iman, hijrah, dan jihad, a'dhamu darajatan indallah, akan mendapat 5 janji dari Allah. A'dhamu darajatan, 1 derajat yang paling tinggi di sisi Allah. Wa ulaika humul faizun, dan mereka itulah orang yang sukses hidupnya dunia akhirat. Bukan 2 saja janji Allah, 3 lagi. Yubashiruhum rabbuhum birahmatin minhu. Mereka dihibur oleh Allah dengan rahmatnya. 3. Waridwanin, dan ridhonya Allah, perkenan Allah. Dan yang kelima, wa jannatin lahum fiha na'imum muqim, dan mereka akan mendapatkan sorga sebagai tempat tinggal yang amat nikmat. Khalidina fiha abada. Mereka abadi tinggal dalam sorga Allah itu. Innallaha indahu ajrun azim. Sesungguhnya Allah itu memiliki ganjaran yang amat agung. Saudara-saudara kita, para pemirsa, yang telah berjuang di tahun 45 itu,
Walaupun dengan persenjataan yang sama sekali tidak seimbang, mereka tetap maju terus. Oleh karena mereka telah mencontoh perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jihad Rasul itu. Dengan 3 perkara iman, hijrah, dan jihad itu. Mereka yakin bahwa mereka pun akan mendapatkan 5 macam janji yang diberikan kepada Rasul dan para sahabatnya dari Allah itu, yaitu derajat paling tinggi di sisi Allah. Yang kedua, sukses hidupnya dunia akhirat. Yang ketiga, rahmatnya Allah. Yang keempat, ridhonya Allah. Dan yang kelima, sorga, tempat kebahagiaan hakiki dan abadi. Saudara, rahasia suksesnya para pejuang kita di tahun 45 ini pernah diungkap oleh Bung Tomo. Siapa yang tidak kenal Bung Tomo? Pemimpin pemberontak melawan Belanda waktu itu, yang wafatnya di tahun 81 ketika beliau wukuf di Padang Arafah. Beliau di akhir-akhir hayatnya sering ceramah di Jakarta. Saya kebarengan dalam ceramahnya di satu perayaan Maulid di Pasar Minggu waktu itu. Beliau menyatakan begini, saudara-saudara, suaranya berat, kumisnya melintang, matanya berkilat-kilat. Beliau menyatakan, saudara-saudara, andai kata di tahun 45 itu, kata-kata Allahu Akbar belum ada. Saya tidak tahu kata-kata apa yang harus saya teriakkan melalui radio pemberontakan di Jawa Timur untuk membangkitkan semangat perlawanan pemuda-pemudi di seluruh Indonesia. Pada waktu itu, saya teriakkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah yang maha besar, Allah saja yang maha besar. Belanda itu kecil, Nika itu kecil, Jepang itu kecil, Gurkha itu kecil. Bambu runcing, maju terus. Dan akhirnya memang menang. Di tahun 49, Belanda terpaksa menyerahkan kedaulatan Republik Indonesia ke pangkuan Ibu Pertiwi. Berkat Allahu Akbar, berkat kita selalu mendekatkan diri kepada Allah. Saudara pemirsa, inilah hakikat semangat 45 yang sepatutnya kita warisi, diwarisi oleh generasi muda, masa kini dan masa datang. Mewarisi semangat 45 bukan mewarisi bambu runcingnya yang sudah dimuseumkan itu. Walaupun itu memang juga penting sebagai saksi sejarah di kemudian hari. Juga bukan mewarisi tandunya Bapak Panglima Besar Jenderal Sudirman. Itu walaupun tandunya itu juga sangat penting diabadikan sebagai saksi sejarah masa kini dan masa datang. Tetapi semangat 45 yang seharusnya kita warisi ialah yang 5 perkara ini. Maaf, yang 4 perkara ini. 1 ialah rasa persatuan. Yang kedua ialah keberanian. Karena memegangi kebenaran, melawan kebatilan. Dan yang ketiga, ikhlas berkorban. Saya ulangi, ikhlas berkorban. Dan yang keempat, selalu mendekatkan diri kepada Allah. Oleh karena itu, kita yang hidup di masa kini, di zaman pembangunan ini, yang kita segera ingin tinggal landas, kita ingin segera mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang gemah ripalo jinawi, yang toto tentrem kartora harjo, yang murah kang sarwoti nuku, subur kang sarwoti nandur, yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Ini semua hanya bisa terwujud apabila kita dapat mewarisi semangat 45 itu. Kita terapkan dalam kehidupan kini, di dalam kita membangun negara dan bangsa yang kita cintai ini. Yang pertama, harus bersatu padu. Tidak mungkin pembangunan ini akan bisa terwujud tanpa persatuan. Tidak satu golongan pun akan mampu untuk dengan cara sendiri dia membangun, menciptakan kemakmuran Indonesia.
Kita harus bersatu padu tanpa membedakan golongan agamanya apapun. Tanpa membedakan warna kulit yang manapun, asal usul yang manapun, suku yang apapun, golongan yang apapun, partai politik yang apapun, profesinya apapun. Syarat yang pertama, persatuan ini. Dengan hanya persatuan ini kita dapat mewujudkan cita-cita yang kita ingini itu. Dan yang kedua ialah keberanian menegakkan kebenaran dan meruntuhkan yang kebatilan. Dan alhamdulillah, pemerintah kita dewasa ini, bangsa kita ingin menegakkan kebenaran ini. Ingin menjadikan alat negara, aparat negara yang bersih dan berwibawa. Mereka yang ternyata merugikan rakyat dan merugikan negara dihadapkan ke pengadilan dengan proses pengadilan sebagaimana mestinya. Ini adalah satu tekad untuk menegakkan kebenaran dan meruntuhkan yang batil itu. Saudara, dan kemudian yang ketiga ialah ikhlas berkorban. Hanya dengan ikhlas berkorban inilah kita dapat mewujudkan cita-cita itu. Tidak mungkin cita-cita masyarakat adil dan makmur bisa terwujud kalau setiap orang pamrih. Ada udang di balik batu. Ada orang yang mengatakan, aku bekerja kalau aku dapat persen. Ada persen aku lakukan, tidak ada persen aku tidak lakukan. Maaf itu jiwa kuli zaman kolonial. Tidak berhak ikut tinggal landas yang model begitu. Haknya barangkali mesti ditinggalkan di landasan. Cita-cita luhur hanya bisa terwujud sekiranya setiap orang sanggup mengorbankan dengan apapun yang dimiliki. Taruhlah tidak usah dengan jiwa raga, tetapi dengan tenaga, dengan pikiran, dengan uang, dengan benda, dengan peluang, dengan perasaan barangkali. Dan yang keempat, saudara, kita hanya dapat mewujudkan cita-cita bangsa itu, membangun ini apabila kita selalu mendekatkan diri kepada Allah. Dan tekad bangsa Indonesia, sebagaimana termuat di dalam GBHN kita, sudah amat tepat. Bahwa asas pembangunan bangsa kita ialah asas iman dan takwa. Yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Esa, meminta hanya kepadanya, menyembah hanya kepadanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu iman. Dan takwa ialah disiplin melaksanakan perintah-perintah Allah dan disiplin menghindarkan diri dari larangan-larangannya. Inilah saudara pemirsa, kita mewarisi semangat 45. Kita bersatu, kita berani menegakkan yang benar, kita bersama-sama, dan kita mendekatkan diri kepada Allah, ikhlas berkorban. Moga-moga cita-cita kita segera menjadi kenyataan. Semoga Allah memberkati kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.